Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham yang dalam 10 hari terakhir ya, 10 hari trading terakhir atau 10 hari bursa terakhir asing itu net buy ya. Jadi asing borong dan saya akan filter atau pilih saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi walaupun asing borong ada yang sahamnya masih downtrend atau masih belum aman ya saya nggak bahas ya seperti itu ya. Tapi sebelum saya bahas, saya akan bahas dulu event yang akan datang yang diadakan di Surabaya ya. Kalau eh, bagi yang tinggal di Surabaya atau kebetulan lagi di Surabaya tanggal 20 Juli 2024 saya ada event untuk seminar atau istilahnya mini edukasi lah seperti itu ya. Eh, ini sekitar 2 jam ya. Tempatnya di Pakuan Center lantai 21 di Sekuritas KB Valburi ya. Jalan Embong Malang nomor 1 ya. Jadi Pakuan Center itu lantai 21 ya. Itu biayanya 100.000 tapi sebenarnya free ya. Biaya akan dikembalikan kalau Anda datang ya. Jadi waktu Anda datang, Anda sebutkan namanya, nanti tinggal uangnya dikembalikan. Ya, seperti itu ya. Karena memang eventnya itu free. 100.000 untuk mengikat komitmen supaya Anda datang. Tapi Anda nggak harus join Sekuritas Kalburi, nggak ya. Jadi jangan salah paham. Saya hanya pakai tempatnya KB Valburi, bukan berarti Anda harus sekuritasnya Valburi atau harus punya rekening atau join, enggak. Ya, jadi terbuka untuk umum yang di Surabaya onsite, nggak ada online-nya ya. Yang ini onsite. Link pendaftarannya Anda tinggal scan QR code-nya atau link yang saya tampilkan di sini atau nanti saya tampilkan di video deskripsi juga ya untuk linknya. Ya. Nah, langsung kita bahas ke pembahasan saham-sahamnya ya. Untuk screenernya itu saya menggunakan Sunar Superseed ya. Jadi saya akan tampilkan di sini eh, untuk Sunar Superseed itu di main screener ya. Saya coba clear ya. Jadi kalau Anda lihat ini Excel worksheet yang saya bagikan free tools ya untuk screening secara mandiri ya sesuai dengan kriteria Anda masing-masing mau berdasarkan moving average, berdasarkan HK atau Haki atau berdasarkan net buy asing, net sell asing ya seperti itu ya macam-macam strateginya atau berdasarkan dari balance performance-nya. Nanti kalau nggak ngerti Anda bisa join grupnya, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Nanti ada beberapa tutorial cara pakainya ya seperti itu ya. Jadi yang kali ini khusus saya bahas mengenai net buy, net sell asing selama 10 hari terakhir. Nah ini saya urutkan pakai NBSF ya. Jadi kita filter yang pertama, baris pertama, kemudian kolom AC ya. Eh, CUM NBSF 10D itu artinya 10 hari terakhir. Kita urutkan berdasarkan terbesar ke terendah. Kemudian yang NA ini nggak ada datanya kita hilangkan. Jadi nanti kalau kita lihat di sini datanya ada mulai dari BBCA sampai ke bawah ya seperti itu. Nah kalau Anda nggak punya screener tools yang saya bagikan, nanti kan Anda bingung. Masa harus cek satu persatu dari 928 saham ya sekarang ya. Anda cek satu persatu, kemudian Anda urutkan yang mana yang terbesar ya seperti itu. Nanti merepotkan. Makanya saya ada tools ini memudahkan. Kemudian kita maunya yang saham tersebut masih di atasnya MA20-nya atau paling nggak sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan dari MA20-nya. Jadi kita filter saham-sahamnya nanti didapatkan di sini BBCA, BRIS, dan seterusnya. Ya, saya akan bahas 12 saham yang beberapa nggak saya bahas itu sudah saya bahas seperti BBCA, sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Saya buat hari Sabtu. Eh, BB, BMRI juga sudah saya bahas, kemudian BBRI sudah saya bahas, jadi nggak saya bahas ulang. Yang saya bahas ulang itu yang belum dibahas sebelumnya, beberapa yang bagus ya, potensial ya, seperti itu ya. Nah, saya akan sharekan dulu untuk chatnya sebentar ya. Eh, ini agak lemot, jadi mohon ditunggu. Ini memang entah kenapa, ya ini ya. Jadi mulai dari yang pertama untuk saham, sebentar saya cek dulu. BRIS ya. Jadi eh, Bank Syariah Indonesia ya. Eh, Dulunya namanya BRI Syariah ya sebelum digabung ya. Sekarang Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BRIS itu MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, jadi masih bagus ya. Kalau mau buy, Anda bisa tunggu buy index di 2400-an, atau kalau nggak dikasih, ya kita lihat di sini high-nya yang terakhir hari Jumat ya, itu dia di harga 2530. Jadi kalau minggu ini dia mulai naik ke atas 2530, Anda bisa mulai nyicil buy, naik ke atas 2590, Anda tambah lagi average up, breakout ke atas 2680, target pas berikutnya 2870, kemudian kalau kita lihat lagi ke atas ya, kalau kita mungkin saya tambahkan yang level atasnya setelah
2870 ya untuk BRIS ya. Maka target price berikutnya eh, ya kurang lebih sekitar 3.200 ya seperti itu ya. Jadi lumayan jauh target price-nya. eh, Kalau tengah-tengahnya mau dikasih lagi ya berarti 3.000-an ya seperti itu ya. Atau acuan dari swing high di sini 2960-an ya seperti itu. Jadi kalau breakout ke atas 2960, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Sejauh ini memang BRIS uptrend-nya masih cukup menarik dan cukup bagus ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Telkom, kalau kita lihat di sini MA20-nya mendatar, harga sahamnya sudah naik lagi ke atas 3.000. Saya sudah sering sebutkan, Telkom itu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.000, kalau Anda mau nyicil buy boleh ya. Memang agak menyebalkan ya. Naik ke atas 3.000, nggak lama lagi turun lagi. Malah ini sebelumnya lower low. Ya, ya ini kalau Anda mau buy weakness, coba-coba boleh pasang stop loss-nya 2.900 ya. Ya, itu stop loss-nya. Jadi kalau masih di atasnya 2.900, biasanya masih cukup menarik ya. Toleransi lah ya. Nah ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3140, kita boleh tambah lagi average up ya, checkpoint. Breakout ke atas resistennya 3.200, target price berikutnya 3.480 dan 3.700 untuk Telkom ya. Jadi baiknya bertahap aja karena ini jangka menengah sampai panjang masih downtrendnya masih cukup kuat ya. MA200 memang mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk TPIA, kalau kita perhatikan area buy on weakness untuk TPIA sudah saya gambarkan di 8.000 dan 8.400 ya. Nah ini paling dekat buy on weakness di 9.000. Jadi kalau dia turun buy 9.000 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya untuk TPIA kalau mau buy on weakness. Atau kalau nggak dikasih pilihan dia di sini hanya di 9350. Jadi kalau dia breakout ke atas 9350, Anda boleh buy target price berikutnya di 10.000 dan 10.100. 10.000 dan 11.000 ya untuk TPIA. Kalau takut-takut ya tunggu aja. Anda bisa antrikan buy on dip juga bisa. Antri di GTC ya pakai 8.000 atau 8.400. Tapi jangan lupa kalau dia turun banyak 8.000, Anda jangan lupa untuk jual semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 8.000, maka ini turunnya bisa dalam. Ya. Memang bisa dapat lebih murah sih. Enak pas dapat murah. Tapi kalau Anda makin turun, ya berarti dia downtrendnya makin terkonfirmasi, makin kuat, makin turun lagi, masih bisa turun lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa membuat Anda makin rugi, makin rugi. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 8.000 ya ini masih resiko malah nanti ceritanya Anda kebagian cuci piringnya. Ya istilahnya seperti itu ya. Jadi downtrendnya uptrendnya sudah berakhir, ganti arah ke downtrend. Malah downtrend Anda beli. Ya kalau nanti naik lagi, kalau nggak naik lagi, ya makin rugi ya. Mau lebih cukup. Uh, Berikutnya untuk Pegas. Kalau kita lihat di sini area buy on weakness untuk Pegas sudah saya gambarkan. Ini tadi saya sebenarnya sudah buat videonya, cuma mikrofon saya tadi lupa saya on kan, jadi saya ulang lagi ya. Ini area buy on weakness saya perpanjang. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan sekitar area 1.500 sampai 1.530-an ya. Atau garis 1535 sudah saya gambarkan. Memang ini dekat dengan resistance 1640 ya. Jadi strateginya Anda tunggu buy on weakness atau sekalian tunggu breakout ke atas, buy high sell higher ya. Bukan berarti saya sesat Pak Sunar kok suruh buy di ketinggian, enggak ya. Jadi saya itu prinsipnya follow the trend. Kalau uptrendnya masih bagus ya, kalau dia berhasil breakout higher high, maka dia akan membentuk high yang lebih tinggi lagi. Dengan targetnya di sini sudah saya gambarkan 1780 dan 1990 ya. Jadi buy-nya bertahap aja atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, tapi kalau mau antri ya antri aja di buy weakness di 1530 ya, atau di paling bawah ya sekitar 1380 sampai 1420 ini ya. Area ini saya perpanjang aja 1420 sampai 1380 ya. Jadi turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy ya, kurang lebih cukup. Berikutnya ada area buy weakness sudah saya gambarkan juga, ini saya perpanjang ya. Saya sudah buat videonya tadi, tapi gara-gara mic-nya lupa dinyalakan jadi hilang ya, suaranya nggak ada. Di sini kalau kita lihat kalau dia breakout ke atas 2920, yang mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya 3.000 dan 3.200. Yang mau buy on weakness tunggu di 2.800 atau 2.600. Itu untuk Adaro ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR uptrendnya masih cukup kuat. Kalau Anda follow watch up channel saya ya, ya linknya dari video deskripsi bawah ini itu sudah ada. Memang nggak saya sebut secara clear, oh ini UNTR enggak, karena saya sudah tampilkan list tabel ya saham-saham yang potensial berdasarkan screener Cleanman crossover dan berdasarkan stock gainer ya. Jadi di sana Anda bisa lihat saya juga sudah bahas cara bacanya sudah sering saya bahas juga ya seperti itu ya. Jadi saya nggak ulang-ulang lagi. Harusnya sudah ngikutin saya juga. Ini sudah saya gambarkan area ABM juga di sini ya. Jadi 22.700 kalau breakout ke atas ya barusan buy ya. Garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau misalnya ini kan masih testing resisten 24.000. Jadi kalau buy sekarang memang nanggung resiko ini masih terkoreksi. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya.
Kalau mau tunggu di MA20-nya boleh ya. Nanti MA20-nya mungkin dipotong di 23 atau 23.500 ya. Jadi kalau dia dipotong dari atas ke bawah jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ya kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik atas 24.000 kita buy, target price berikutnya 25.500 dan 26.800. Itu untuk NTR. Ya. Yang mau tambah lagi ya tunggu sekalian breakout aja. Nanggung kalau buy sekarang ya, dekat dengan resistennya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk emiten cuan, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan sekitar 7.400 ya. Ini ya, saya perpanjang. Jadi yang nonton video saya rajin nonton mencatat ya harusnya sudah buy, apalagi sudah saya sering sebutkan ini MA20-nya ya. Kalau dia dipotong kadang-kadang cuma disentuh ya, tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi selama MA20-nya mengarah ke atas ya dia masih cukup bagus. Nah, di sini kalau mau buy tunggu di MA20-nya 8350 sampai 8 ribuan atau 7.400 maksimum. Atau kalau misalnya sekalian breakout ke atas ya ikut trading range berikutnya. Jadi seperti lantai bangunan ya, lantai 6, lantai 7, lantai 8 ini ya. Ini lantai 6 ya. Ini lantai 7, lantai 8, lantai 9 gitu ya. Jadi Anda ikut berikutnya 9775 ke atas. Ini kan sudah boleh buy atau sekalian breakout 10175 Anda buy. Target price berikutnya 10.900, 12.100 dan 13.425. Apa nggak ketinggian tuh Pak Sunar? Saya sih prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, kita masih bisa buy lagi. Nanti perkara tiba-tiba kena suspend seperti ini, terus dia turun, ya itu kan bukan salahnya Pak Sunar, bukan salahnya analisa teknikal. Kan karena kita memang nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kan kita juga nggak bisa mengatur bursa ya. Masa kita bisa ngatur bursa? Jangan di suspend ya. Nanti ARB itu saham saya. Kan kita nggak bisa ngatur. Ya. Itu di luar kendali. Jadi jangan sampai analisa teknikal dibuat untuk mengatur harga saham. Terbalik. Ya, memang ada beberapa saya yang bisa diatur harga sahamnya. Kalau dia nggak liquid ya bisa diatur. Tapi ini kan nggak bisa diatur ya untuk cuannya. Dia lumayan liquid. Asing kan lumayan baik, lumayan koleksi buy di sini ya. Jadi buy high sell higher sekalian atau tunggu buy weakness. Tapi cukup. Berikutnya SMGR ini memang masih downtrend. Ini sebelumnya sudah saya singgung ya, karena sebelumnya di grup saya ada yang bilang, oh ini akan double bottom ya. Dia bilang ini, ya saya tahu lah ini kan V ini kalau dia terbentuk seperti ini double bottom. Tapi kalau berdasarkan ilmu trading chart pattern ya, double bottom itu belinya harus tunggu breakout neckline-nya ya. Breakout ke atas 4150 barusan buy. Jadi kalau dia bilang buy-nya di sini atau di sini, ya dia berarti bukan pakai teknologi, bukan pakai teknik trading with chart pattern enggak ya. Ya dia asumsinya akan terbentuk ya. Ya kalau terbentuk ini belum terbentuk sempurna ya karena tagline-nya belum tertembus ya. Jadi kalau Anda mau buy sekarang boleh, tunggu di MA20-nya juga boleh 3.774 ya. Jadi 3.780 atau 3.800 juga boleh ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 4150 breakout ya. Double bottom breakout, target price berikutnya 4580 dan 4880 untuk SMGR. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat jangan menengah sampai panjang ini masih downtrend. MA200-nya jauh di atas ya. Walaupun secara jangka pendeknya MA20-nya sudah melandai, harganya sudah di atas MA20-nya. Jadi buy-nya bertahap aja. Cukup ya. Berikutnya untuk Arto memang ini masih testing MA20-nya, MA20-nya melandai. Kalau mau buy on tunggu di 2200. Jadi artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy atau naik ke atas 2380 kita barusan buy. Jadi tunggu aja naik ke atas 2380 tidak buy. Naik ke atas 2470 tambah lagi average up target price berikutnya 2820 dan 3000. Ya. Kalau habis seperti itu untuk Arto cukup. Berikutnya untuk emiten Bukalapak ini masih sideways ya. Sideways-nya di area sekitar 126 sampai 142. Anda boleh buy on di 126 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Kalau misalnya nggak dikasih, ya kita sekalian trading breakout. Naik ke atas 142, yang sudah punya mau tambah lagi average up boleh. Yang belum punya buy high sell higher ya. Kalau dia breakout ke atas 142, kita buy target price berikutnya 158, berikutnya lagi 173. Buy-nya bertahap aja. Dan terlalu banyak karena ini kalau kita lihat MA200-nya mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai panjangnya itu masih bearish ya seperti itu. MA200-nya masih turun ke bawah dan masih di bawahnya MA200 jauh banget ya. Ya, walaupun jangka pendeknya ini sudah mulai oke lah ya sideways di bawah. Nah, oke berikutnya untuk ETMG ini sudah ada juga ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah buy area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Ini saya perpanjang ya. Ini 25275 Anda bisa tunggu di sana. Jadi kalau dia turun testing lagi 25275 ya saya nggak akan turun enggak ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas mungkin Anda bisa buyback di 25500 Anda buyback ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher naik ke atas 26.600 ya. 26.600 ke atas kita buy naik ke atas 26.850 tambah lagi
target price berikutnya 27400, 28175 dan 29600, 29600 itu untuk NTFG. Nah, jadi yang merasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget ya, Anda perlambat aja playback speed videonya ke 0,75 kali. Kalau angkanya ini nggak jelas, Anda naikkan resolusi videonya ke 1080p ya, supaya Anda kelihatan jelas angka-angkanya. Kalau lebih cukup. Berikutnya ADMR sudah saya bahas juga. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan 1300 saya perpanjang ya. Ini 1380 juga area buy weakness-nya. Kalau sebelumnya di atas ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu di 1300. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1420-an, kita boleh tambah lagi average up target price berdekatnya di 1485, 19595, 1595, 1650 dan 1700. Ini untuk ADMR. Jadi intinya untuk ADMR selama dia bertahan di atasnya 1300, dia masih cukup menarik. Tapi kalau sudah gagal ditutup di bawah 1300 mungkin bisa cut loss dulu atau kurangi posisi. Memang di sini sih mungkin ada yang protes, "No, kamu ngikutin Pak Sunar cut loss nanti kamu rugi tuh." Ini kita lihat di sini turun dia langsung naik kan, nah, seperti itu ya. Nah ini turun langsung naik, turun langsung naik ya. Dia bahkan naiknya lumayan ya dari 1300 ke 1595. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Karena saya pakai icon reading range ya. Jadi kalau dia gagal ya kita cut dulu karena kalau kita lihat di sini kalau dia turun di bawah 1300 sebelumnya dia turunnya lumayan dalam ya. Ini turunnya lumayan dalam ya. Lumayan dalam. Ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Oh ini loh Pak Sultan naik naik naik. Ya, ini memang area menarik kalau mau buy sekarang 1370 juga nggak terlalu jauh dari 1300 kan. Jadi buy-nya nyicil aja selama 1300 di atas 1300 menarik. Target price-nya 1485 dan 1595 ya. Kalau lebih seperti itu ya ini sudah 12 saham ya. Ini saya ngulang lagi. Tadi mikrofon saya belum saya nyalakan ternyata ya. Seperti nggak ada suaranya. Jadi saya terpaksa ulang lagi. Jangan lupa untuk yang di Surabaya atau yang kebetulan di Surabaya tanggal 20 Juli eh, Anda bisa datang ke eventnya ya kan untuk edukasi ya onsite ya. Ya. Infonya di video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.